Halo para antek-antek yang budiman, Xiao Shen Houtima, yang artinya gimana kabarnya? Gimana? Sertifikat vaksin masih 1. Kayak saya dong, sudah 2. Lagi-lagi saya kasih asupan psikopat biar jiwa-jiwa brutal diri Anda semakin menggebu-gebu. Oke, daripada banyak kekoar di awal, siapkan handsfree kalian, atur posisi rebahan kalian, stop DM-DM-an sama mantan kalau punya. Selamat menonton dan intro. Film akan berfokus kepada 3 orang backpacker dari Amrik yang melakukan trip ke daerah Eropa. Mereka bernama Paxton, Josh, dan Ollie, nggak pakai samping. Di sini mereka bertiga sedang mengalami hormon pengencuitan yang menggebu-gebu dan mereka berencana bersenang-senang berburu wanita pengencuit. Saya jelaskan di sini, Josh adalah tipikal orang yang lugu, pemalu, baik hati, sama seperti saya. Berbeda dengan 2 temannya, Paxton dan Ollie. Mereka sudah terlatih dan berpengalaman dalam mendekati wanita, dan pesta pun dimulai. Masuklah mereka ke dalam sebuah bar. Paxton memperkenalkan 2 wanita cantik itu kepada Josh. You guys want another round? Yes, okay. Yeah. Karena Josh yang lagaknya sangat lugu, wanita cantik-cantik itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. What are you doing? What? Do you see a single other person in here with the... Seperti biasa, kebanyakan film Hollywood. Saat Paxton bertanya, di mana Ollie? Ya, disinilah Ollie berada. Dia melakukan di dalam WC. Saat Josh berjalan, dia tak sengaja menyenggol seorang wanita dan membuat pacar wanita itu marah kepada Josh. Mereka pun mau gelut di situ. Dan sialnya mereka diamankan oleh antek-antek bar tersebut dan diusir dari situ. Josh CS pun berniat mencari hostel terdekat untuk istirahat. Namun karena sudah terlalu malam, hostel itu sudah tutup. Untung ada seseorang yang membantu mereka memberikan tempat istirahat. Mereka pun memanjat lewat jendela. Lagi-lagi di dalam kamar tersebut ada sepasang pengencuit tanpa rasa malu terlihat oleh mereka. Malah dari jarak dekat, anjing. Pria ini bernama Alex, asal Rusia. Dia bertanya kepada Josh CS, tujuan mereka apa? Josh CS pun bercerita mereka berniat mencari wanita-wanita cantik pengencuit. Kebanyakan pengencuit. Alex langsung memberitahu mereka tempat yang cocok buat Josh CS melampiaskan nafsu pengecuitnya. Alex bilang, pergilah ke Slovakia. Di sana ada sebuah hostel yang penuh wanita-wanita cantik. Josh CS pun tergiur dan berangkatlah mereka ke kota Slovakia. Singkat cerita, sampailah mereka di Slovakia dan mereka mencari hostel yang Alex bilang. Alhasil mereka menemukan hostel tersebut. Hostel itu sejenis asrama guys, cuman 1 kamar boleh diisi laki-laki dan wanita. Mereka pun memesan 1 kamar. Saat masuk ke dalam kamar, mereka terkejut karena sudah ada 2 wanita cantik yang juga menginap di situ. Setelah itu, Josh CS pergi ke sauna fasilitas hostel tersebut. Dan di situ mereka bertemu dengan wanita cantik yang 1 kamar dengan mereka, yang sudah tanpa busana, dan itu sangat mengejutkan. Biar enak kita panggil mereka Susi dan Siti. Malam pun tiba. Josh CS pun sudah akrab dengan Susi dan Siti. Mereka berjoget dan bersenang-senang di bar hostel tersebut. I'm the king of the swing. Come, let's dance. Saat Josh keluar berniat mencari udara segar, dia didatangi bocil-bocil, calon antek-antek di kota itu. Are you a little young? Bocil-bocil itu memalak Josh. Mereka meminta rokok.
Dan untung datang paman ini menolong Josh. Josh yang berterima kasih, dia berniat mentraktir paman itu minuman Orson. Lagi-lagi Susie pun datang mengajak Josh melakukan itulah. Di kamar mereka yang di sampingnya juga sudah ada Paxton yang siap juga menggedabah Siti. Ollie pun tidak mau kalah. Dia diajak pergi dengan wanita yang dia kenali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Josh dan Paxton mencari keberadaan Ollie karena mereka berpisah semalam. Mereka bertanya ke resepsionis hostel itu. Kata pria berkacamata itu, Ollie pergi meninggalkan hostel. Josh dan Paxton sedikit tidak percaya karena tidak mungkin teman seperjuangan mereka pergi tanpa pamit. Can I leave a note just in case he comes back? Di saat itu datanglah wanita berkebangsaan Japanese mendatangi Josh. Dia menunjukkan foto dan bilang, temanmu pergi bersama temanku juga, dan dia belum kembali. Saat itu Paxton mendapat pesan dari Ollie. Di situ tertulis, aku pulang. Dan Shin berpindah ke Ollie yang ternyata ya, itu hanya tinggal kepalanya saja dan ada seseorang yang membawa HP Ollie. Siapakah psikopat itu? Nanti akan terungkap. Lanjut. Malam pun tiba. Kita diperlihatkan Josh yang lagi dicekoki Orson oleh Susie. Josh yang sudah sempoyongan berpamitan ke Paxton pergi ke kamarnya. Sedangkan Paxton lanjut melamot si Siti. Josh dengan keringat dingin sempoyongan mendekati meja resepsionis dan mbak-mbak itu pun membantu Josh. Nah, saat sudah enak rebahan, terlihat di samping mbak-mbak itu ada kaki seseorang dan Shin berpindah ke Paxton. Di bar itu dia seperti dicampakkan oleh Susie dan Siti. Shin berpindah kepada Josh. Dia tersadar tanpa pakaian dalam kondisi duduk terborgol. Di situ ada satu orang psikopat yang sudah siap mengeksekusi Josh dengan alat-alat kopetnya. Ada tang kopet, berkopet, senso kopet, penjepit kopet, serta banyak lagi kopet-kopet lainnya. Tanpa banyak ngekoar, psikopat itu langsung mengebor Josh. Di sini psikopat itu membuka maskernya dan ternyata ya, paman yang menolong Josh itu ternyata seorang psikopat dan Josh pun dieksekusinya. Berpindah ke Paxton. Paxton bertanya kepada Susie dan Siti, kalian pasti tahu di mana Ollie dan Josh berada. Susie mengajak Paxton pergi ke gedung pameran. Kata Susie, pasti mereka berada di sana dan berangkatlah mereka. Saat sampai di lokasi, Paxton melihat sekeliling banyak orang-orang berpakaian jas serba hitam. Sedikit curiga, dan Susie mengajak Paxton masuk ke gudang itu. How much is it? For you, free. Saat melewati lorong, Paxton melihat seseorang yang sedang diobok-obok. Dia pun panik dan tiba-tiba It's fucking bad! The fuck off, man! ya, dia ditangkap dua orang antek-antek gedung itu dan diborgol kaki dan tangannya di kursi. Saat itu juga ada satu psikopat berbeda. Dia agak mengalami bengek dan mulai menyiksa Paxton. Psikopat itu memotong jari Paxton dengan senso kopet. Dan saat psikopat mau melanjutkan aksinya, tiba-tiba ya,
Dia terjengkang, kepleset menginjak potongan jari Paxton. Dan kesempatan itu dibuat Paxton mengambil handgun. Kita diperlihatkan satu antek yang lagi asik melihat EQ setengah 7 channel kesayangannya. Dia mendengar suara tembakan dan pergi mengecek ke ruangan Paxton dan tiba-tiba ya, Paxton menembaknya dan dia kabur dari ruangan itu. Dan saat Paxton melihat dari arah jendela, dia kaget melihat polisi lagi mengobrol dengan orang yang di luar gedung. Di sini sudah bisa kita simpulkan, Josh CS telah masuk perangkap bisnis penjagalan yang dijalankan oleh orang-orang gila yang cacat mental. Bahkan polisi-polisi itu juga sudah bekerja sama menjagal turis-turis asing di kota mereka. Lanjut, Paxton yang berhasil keluar, dia mendengar jeritan wanita. Dia yang tak tega ada korban lagi berniat menolong wanita itu. Paxton melihat satu psikopat sedang asik mengelas mata wanita itu. Yang tidak lain, wanita itu asal Japanese yang Paxton kenal. Paxton menembak psikopat itu dan mengajak wanita itu kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kini Paxton dan wanita itu sudah berada di stasiun, dan di sana sudah banyak para antek-antek yang berjaga. Saat mereka melewati depan kaca, si wanita melihat Wajiri yang sudah tidak cantik lagi, dan tiba-tiba No, Kana! ya, dia sudah putus asa dan melompat ke jalur kereta. Orang-orang di sekitar pun bergerumbul melihat kejadian itu. Dan kesempatan itulah dibuat Paxton naik ke dalam kereta. Dan yang bisa pulang dari kota penjagalan itu hanya si Paxton. Tamat. Ending yang sangat menjagalkan. Pesan-pesan dari film ini, jika kalian ingin pengencitan, menikahlah, jangan jajan sembarangan. Itu. Oke, kurang lebih seperti ini alur filmnya guys. Ini film yang pertama, sequel yang pertama. Masih ada yang sequel kedua dan ketiga. Jika ingin saya lanjutkan bahas ini, kalian komen aja guys. Dan jika kalian suka alur dari saya, subscribe aja. Kami selaku tim EQ setengah 7 yang lagi di tempat cik-cik mengucapkan salam cik-cik Indonesia.